Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranalingga dari Poltekkes Kemukes Pangkal Pinang, jurusan Gizi semester 4. Pada kesempatan ini, dalam rangka memenuhi penugasan di salah satu mata kuliah, yaitu penyuluhan dan konsultasi gizi atau PKG, dengan dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Dr. Zenderi Wardani, SGZ MSI. Di sini, saya akan mengulik secara garis besar terkait isi dari salah satu jurnal atau artikel internasional yang saya pilih, dengan judul Faktor Penentu Malnutrisi dan Faktor-Faktor yang terkait di antara wanita hamil dan menyusui di daerah konflik bersenjata di zona Gondar Utara, Ethiopia, Barat Laut. Sebuah studi berbasis masyarakat. Jadi silakan disimak baik-baik ya teman-teman. A few moments later. Teman-teman tahu nggak sih bahwa konflik kekerasan meningkatkan kompleksitas dan dampaknya, menyebabkan lebih dari 1/4 penduduk di dunia terkena dampak perang. Akibatnya, lebih dari 828 juta orang di seluruh dunia mengalami kekurangan gizi, dengan 349 orang diantaranya terkena dampak kerawanan pangan akibat konflik, COVID, krisis iklim, dan kenaikan biaya. Konflik bersenjata menyumbang 60% orang yang mengalami kerawanan pangan akut, terutama di Afrika. Wanita hamil dan menyusui menjadi rentan karena kebutuhan gizi tinggi, dengan dampak buruk pada kesehatan ibu dan anak. Situasi konflik menyebabkan masalah gizi yang serius, seperti anemia dan kekurangan vitamin, meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, kematian perinatal, dan penyakit menular pada anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu melalui metode cross-sectional yang dilakukan di zona Gondar Utara, Ethiopia, dari 10 April hingga 25 Mei 2022. Zona ini tergabung di dalam wilayah Amhara yang terdampak perang, dengan 8 distrik, 2 administrasi kota, dan sejumlah fasilitas kesehatan yang masih beroperasi. Populasi zona ini diperkirakan sekitar 102.845 orang, termasuk area yang terkena dampak perang, dan 3 lokasi pengungsian, yaitu Debat, Debar, dan Zarima, dengan total populasi sekitar 9.887 orang. Selain itu, komunitas tuan rumah memiliki populasi sekitar 126.237 orang. Nah, selanjutnya yaitu ukuran dan prosedur pengambilan sampel. Jadi tetap disimak ya. Apa teman-teman tahu kalau penelitian ini fokus pada populasi ibu hamil dan menyusui di zona Gondar Utara yang terkena dampak perang dengan menggunakan rumus proporsi tunggal. Ukuran sampel dihitung dengan memperhitungkan prevalensi malnutrisi sebesar 24%, tingkat kepercayaan 95%, dan tingkat presisi 3%. Jumlah sampel yang diambil adalah 1.635 dan mempertimbangkan tingkat non-respons 5% dan efek desain 2. Pengambilan sampel menggunakan teknik acak bertingkat dengan identifikasi 3 kabupaten terkena dampak perang, alokasi proporsional, serta ke distrik, pemilihan 12 KBL secara acak, dan akhirnya pemilihan subjek penelitian secara acak dari KBL yang terpilih. Lalu, alat dan prosedur pengumpulan data. Perlu diketahui nih bahwa studi ini menggunakan kuesioner wawancara tatap muka terstruktur untuk mengumpulkan data yang dikembangkan dengan merinci studi serupa. Untuk memastikan konsistensi, kuesioner diterjemahkan ke bahasa Amharic dan kemudian balik ke bahasa Inggris setelah pretest pada 5% sampel di luar wilayah penelitian. Para pengumpul data dan pengawas dilatih selama 2 hari tentang metode wawancara dan pengukuran antropometri. Tim terdiri dari 16 tenaga profesional kesehatan masyarakat sebagai pengumpul dan 4 ahli gizi MPH atau MSC sebagai pengawas dengan pengawasan ketat selama pengumpulan data. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari penelitian ini, yaitu bahwa sebagian besar peserta penelitian adalah ibu menyusui, dengan mayoritas tidak menerima layanan antenatal dan perawatan pasca kelahiran. Sejumlah besar ibu hamil dan menyusui hanya mendapatkan jatah makan 1-2 kali makan per hari. Bantuan makanan mencakup lebih dari 2/3 dari mereka. Prevalensi malnutrisi akut di daerah terkena dampak perang adalah sebesar 34,3%, dengan faktor risiko termasuk usia ibu dan ukuran keluarga. Ibu berusia 26-30 tahun memiliki resiko lebih rendah, sementara keluarga dengan 6-8 anggota keluarga memiliki resiko lebih tinggi terkena malnutrisi tersebut. Nah, kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu bahwa penelitian ini menunjukkan tingginya prevalensi malnutrisi di antara ibu hamil dan menyusui di wilayah yang terdampak perang, yaitu di Ethiopia. Dengan persentase sekitar 34,3% mengalami malnutrisi berat. Temuan ini lebih tinggi dibandingkan studi di distrik Raitu. Perusakan dan perampokan aset selama perang serta perpindahan penduduk memperburuk dampak malnutrisi, terutama pada ibu hamil dan balita.
Nah teman-teman, itu tadi pembahasan sedikit saja terkait isi dari artikel yang saya pilih. Untuk ruang diskusi saya akan buka di kolom komentar ya. Demikian video ini saya buat agar bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya menyadari bahwasanya video ini banyak sekali kekurangan dan mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya Pranalingga, sampai ketemu di video edukasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.